Halo Sobat Sagittarius, apa kabar? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kita sesi general reading lagi, dengan tema, kira-kira siapakah yang akan berdealing denganmu dalam waktu dekat ini? Di depan kita ada 3 file, silahkan pilih salah satu file, atau mungkin kalian akan memilih ketiganya, dan saya menyarankan gunakan intuisi kalian untuk memandu pilihan. Kita mulai dari file pertama. Di sini ada kartu 1 tongkat. Berikutnya ada kartu kaisar. Dilanjut dengan kartu pembantu pedang. Kemudian ada kartu 3 koin. Lalu ada kartu pengadilan akhir. Dan diakhiri dengan kartu 9 cawan. Baik, mari kita bahas. Jika kita lihat dari energinya, kemungkinan seseorang yang akan berdealing denganmu dalam waktu dekat ini memiliki sifat yang kuat dan penuh otoritas, sebagaimana tercermin dari kartu 1 tongkat dan kaisar. Mereka mungkin membawa pengaruh yang positif dan membantu mengarahkan suatu situasi. Kartu pembantu pedang menunjukkan kemungkinan adanya pertolongan atau nasihat yang logis dan jelas dari orang tersebut. Sementara itu, kartu 3 koin menandakan adanya kerjasama dan kolaborasi yang mungkin terjadi dalam kerangka kerja keuangan atau proyek bersama. Kartu pengadilan akhir mengisyaratkan orang tersebut mungkin memiliki peran penting atau keputusan yang diambil secara adil dalam hubungan atau situasi tertentu. Akhirnya, kartu 9 cawan menunjukkan interaksi dengan orang ini mungkin membawa kebahagiaan dan kepuasan emosional. Dengan gambaran umum ini, sepertinya orang tersebut akan membawa dinamika positif dan mendukung dalam berbagai aspek kehidupanmu. Selanjutnya, mari kita lihat orang itu dari orang lama atau orang baru. Di sini ada kartu Raja Koin. Berikutnya ada kartu bulan. Dilanjut dengan kartu 1 pedang. Dan ada kartu pertapa. Baik, mari kita bahas. Jika kita lihat dari energinya, orang itu mungkin lebih terkait dengan orang lama. Karena kartu Raja Koin menunjukkan kebijaksanaan dan stabilitas yang sering terkait dengan pengalaman hidup. Kartu bulan memberikan petunjuk bahwa orang tersebut memiliki sensitivitas emosional yang mungkin berasal dari pengalaman masa lalu. Meskipun begitu, kartu 1 pedang mengindikasikan kemungkinan adanya hal baru atau keputusan tegas dalam interaksi tersebut. Kartu pertapa menunjukkan kesan bahwa orang ini mungkin merenung atau introspektif, menandakan pengalaman hidup yang mendalam. Jadi, walaupun ada tanda-tanda hubungan dengan masa lalu, tetapi ada juga unsur baru yang bisa membawa perubahan atau perkembangan dalam hubungan dengan orang tersebut. Dan dari zodiak mereka, berdasarkan Raja Koin dan Kaisar, energi zodiak Taurus atau Capricorn. Kartu bulan terkait energi Cancer atau Pisces. 1 pedang dan pembantu pedang mungkin mencerminkan Gemini atau Libra. 1 tongkat berkaitan dengan energi Aries. Sementara itu, 3 koin ada Virgo atau Capricorn. Dan terakhir, jika kita lihat dari inisial namanya, kemungkinan ada yang berinisial S. Kemudian ada A. Lalu ada O. Ada juga inisialnya X. Kemudian inisial D. Dan ada juga inisial J. Namun perlu diingat, ini hanya gambaran dan kemungkinan semata, dan tidak dapat kita jadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak ataupun inisial seseorang. Jadi,
Untukmu yang pilih file pertama, orang yang akan berdealing denganmu dalam waktu dekat ini memiliki karakter yang kuat dan penuh otoritas. Kemungkinan membawa pengaruh positif dan bimbingan yang jelas dalam situasi tertentu. Mereka mungkin memiliki keterkaitan dengan pengalaman hidup yang mendalam, namun tetap terbuka terhadap ide-ide baru dan tindakan tegas. Hubungan dengan orang ini dapat membawa kerjasama yang baik, terutama dalam hal keuangan atau proyek bersama. Meskipun dinamika tersebut cenderung terkait dengan pengalaman masa lalu, adanya elemen baru dan keputusan tegas dapat membawa perubahan positif. Dalam interaksi ini, ada potensi untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan emosional. Selain itu, penting untuk membuka diri terhadap nasihat yang logis dan pengambilan keputusan yang adil dalam perjalanan bersama ini. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Sekali lagi saya tekankan, ini hanyalah sekedar memberikan gambaran ataupun perspektif saja, dan bukanlah suatu kepastian. Baik Sobat Sagittarius, mari kita lanjut ke file berikutnya. Untuk yang pilih file kedua, di sini ada kartu pemuka agama. Berikutnya ada kartu kekuatan. Dilanjut dengan kartu 10 tongkat. Kemudian ada kartu 10 pedang. Lalu ada kartu 7 cawan. Dan diakhiri dengan kartu kematian. Baik, mari kita bahas. Jika kita lihat dari energi dalam file kedua, kemungkinan seseorang yang akan berdealing denganmu dalam waktu dekat ini adalah individu yang memiliki peran atau kedudukan yang tinggi. Mungkin berhubungan dengan kepercayaan atau otoritas. Kartu pemuka agama mencerminkan potensi adanya kepemimpinan spiritual atau pengetahuan mendalam. Kartu kekuatan menunjukkan bahwa orang tersebut mungkin membawa energi keberanian dan kekuatan dalam interaksi. Sementara kartu 10 tongkat dan kartu 10 pedang menunjukkan kemungkinan adanya beban atau tekanan yang harus diatasi. Dan kartu 7 cawan menandakan adanya refleksi emosional dan pilihan yang perlu dipertimbangkan. Sementara kartu kematian mengisyaratkan potensi perubahan atau transformasi dalam hubungan tersebut. Dengan gambaran umum ini, tampaknya orang ini mungkin membawa dinamika yang menantang, namun juga peluang untuk pertumbuhan dan transformasi. Mari kita lanjutkan untuk mengetahui gambarannya mereka itu orang lama atau orang baru. Di sini ada kartu kereta perang. Berikutnya ada kartu keadilan. Dilanjut dengan kartu 7 pedang. Dan ada kartu bulan. Baik, mari kita bahas. Jika kita lihat dari energinya, orang itu mungkin lebih terkait dengan orang lama. Kartu kereta perang menunjukkan kemungkinan adanya keberanian dan dorongan yang telah dimiliki sebelumnya. Kartu keadilan memberikan kesan bahwa orang ini mungkin membawa prinsip-prinsip dan keadilan yang telah terbentuk dari pengalaman masa lalu. Kartu 7 pedang mengindikasikan kemungkinan adanya tantangan atau konflik yang sudah dikenal sebelumnya, dan kartu bulan memberikan nuansa kepekaan emosional yang berasal dari pengalaman masa lalu. Jadi, walaupun mungkin ada elemen baru dalam interaksi tersebut, keseluruhan energi kartu cenderung mencerminkan keterkaitan dengan orang yang sudah memiliki pengalaman dan sejarah dalam hubungan denganmu. Dan zodiak mereka dari kartu-kartu ini, terdapat karakteristik energi zodiak yang dapat diidentifikasi adalah Aries, ada Libra, kemudian Scorpio, dan Pisces. Dan terakhir, jika kita lihat dari inisial namanya, kemungkinan ada yang berinisial J. Kemudian ada B. Lalu ada W. Ada juga inisialnya N. Kemudian inisial T. Dan ada juga inisial A. Namun perlu diingat, ini hanya gambaran dan kemungkinan semata,
dan tidak dapat kita jadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak ataupun inisial seseorang. Jadi, untukmu yang pilih file kedua, orang yang akan berdealing denganmu dalam waktu dekat ini mungkin memiliki peran yang berhubungan dengan kepercayaan atau otoritas, membawa energi keberanian dan keadilan dalam interaksi tersebut. Meskipun ada kemungkinan adanya beban atau konflik yang perlu diatasi, individu ini tampaknya membawa prinsip-prinsip yang telah terbentuk dari pengalaman masa lalu. Energi kartunya juga menunjukkan kepekaan emosional dan potensi perubahan atau transformasi dalam hubungan tersebut. Walaupun mungkin terdapat tantangan, keseluruhan gambaran menunjukkan bahwa interaksi ini dapat menjadi peluang untuk pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam. Jaga komunikasi dan keterbukaan, karena hubungan ini mungkin memerlukan refleksi dan adaptasi untuk mencapai keseimbangan yang baik. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Sekali lagi saya tekankan, ini hanyalah sekedar memberikan gambaran ataupun perspektif saja, dan bukanlah suatu kepastian. Baik Sobat Sagittarius, mari kita lanjut ke file berikutnya. Untuk yang pilih file ketiga, di sini ada kartu 5 pedang. Berikutnya ada kartu 7 koin. Dilanjut dengan kartu 5 koin. Kemudian ada kartu 9 koin. Lalu ada kartu pembantu cawan. Dan diakhiri dengan kartu ksatria koin. Baik, mari kita bahas. Jika kita lihat dari energi kartu-kartu dalam file ketiga, kemungkinan seseorang yang akan berdealing denganmu dalam waktu dekat ini mungkin akan membawa masalah atau konflik. Ada indikasi kemungkinan pertarungan atau perbedaan pendapat, tetapi juga ada peluang untuk mengatasi kesulitan melalui kerja keras dan kesabaran bersama. Aspek keuangan juga mungkin menjadi fokus dengan potensi tantangan, namun juga peluang pencapaian keberhasilan melalui usaha yang tekun. Interaksi ini mungkin memerlukan dukungan emosional dan ada tanda-tanda bahwa orang tersebut dapat memberikan pertolongan. Dengan demikian, perlu dijaga keseimbangan antara mengatasi rintangan dan mengambil peluang yang ada. Mari kita lanjutkan untuk mengetahui gambarannya mereka orang lama atau orang baru. Di sini ada kartu Ratu Tongkat. Berikutnya ada kartu 3 pedang. Dilanjut dengan kartu pembantu koin. Dan ada kartu bintang. Baik, mari kita bahas. Jika kita lihat dari energinya, orang itu mungkin membawa kombinasi sifat dari keduanya. Kartu Ratu Tongkat mencerminkan energi yang dinamis dan penuh semangat, sementara kartu 3 pedang menunjukkan adanya potensi konflik atau kesulitan yang sudah dikenal sebelumnya. Kartu pembantu koin memberikan nuansa kerjasama dan dukungan yang mungkin baru berkembang, dan kartu bintang menyoroti harapan dan inspirasi baru. Dengan demikian, tampaknya orang ini memiliki elemen dari pengalaman masa lalu yang dapat membawa keberanian dan semangat baru dalam interaksi. Mungkin ada sejumlah kejutan atau perubahan dalam dinamika hubungan dengan peluang untuk menggabungkan kebijaksanaan dari masa lalu dan semangat baru yang muncul. Jika kita lihat dari energi zodiaknya, orang itu mungkin ada yang berzodiak Aries, ada Gemini, kemudian Libra, atau Aquarius. Mengingat variasi kartu-kartu yang mencerminkan sifat-sifat yang terkait dengan zodiak tersebut. Dan terakhir, jika kita lihat dari inisial namanya, kemungkinan ada yang berinisial R. Kemudian ada B. Lalu ada I. Ada juga inisialnya V. Kemudian inisial Z. Dan ada juga inisial O. Namun perlu diingat, ini hanya gambaran dan kemungkinan semata, dan tidak dapat kita jadikan sebagai pedoman pasti dalam mengidentifikasi zodiak ataupun inisial seseorang. Jadi,
Untukmu yang pilih file ketiga, orang yang akan berdealing denganmu dalam waktu dekat ini mungkin membawa dinamika yang melibatkan beberapa konflik atau kesulitan. Meskipun tantangan finansial dan perubahan mungkin muncul, orang ini juga membawa peluang untuk mencapai keberhasilan melalui upaya bersama dan kerja keras. Dukungan emosional dapat menjadi kunci untuk mengatasi rintangan dan perlu diingat untuk menjaga keseimbangan antara menangani masalah dan meraih peluang yang ada. Sifat dinamis dan semangat baru yang dibawa oleh orang ini dapat menjadi sumber inspirasi. Sementara kombinasi pengalaman masa lalu dan semangat baru membentuk dasar untuk pertumbuhan dan pemahaman yang lebih dalam hubungan ini. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita dapatkan. Sekali lagi saya tekankan, ini hanyalah sekedar memberikan gambaran ataupun perspektif saja, dan bukanlah suatu kepastian. Jadi Sobat Sagittarius, dalam menjelajahi file-file tarot tadi, kita telah menggali potret energi dan dinamika yang mungkin terlibat dalam interaksi kita dengan orang yang akan berdealing dalam waktu dekat. Setiap file menawarkan pandangan unik terkait karakteristik, pengalaman masa lalu, serta potensi pertemuan dengan orang baru atau lama. Ingatlah bahwa tarot bukanlah ramalan mutlak, melainkan alat refleksi yang dapat membantu kita memahami potensi arah dan dinamika hubungan. Sebagai penutup, mari terbuka terhadap peluang dan tantangan yang muncul dengan harapan bahwa pemahaman ini dapat membimbing kita dalam menghadapi perjalanan kita bersama. Selalu perhatikan intuisi dan pertahankan keseimbangan dalam setiap hubungan yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.